Setelah beberapa waktu lalu saya membahas Acroder Kit 3 yang harganya cuma 800 ribuan namun sudah dual kamera dan video malamnya keren. Kali ini saya akan membahas adiknya yaitu Acroder Kit 5. Acroder Kit 5 menjadi salah satu kamera yang banyak di request untuk dibahas karena kesediaan stok Acroder Kit 3 ini yang sudah mulai sulit untuk didapatkan. So, ini dia review saya terhadap Acroder Kit 5 dan apakah ini kualitasnya bisa menyamai Acroder Kit 3? Ini dia pembahasannya. Salah satu kelebihan Acroder Kit 5, dia punya lampu di bagian sisi-sisi dekat kameranya. Sehingga ini akan sangat membantu ketika kita gunakan kamera ini di tempat yang sangat gelap. Jadi mungkin ini akan sangat berguna buat kamu vlogger yang suka camping, vlogger misteri, atau vlogger apapun yang biasanya sering syuting di malam hari. Namun sayangnya ketika lampunya dihidupkan, video akan otomatis jadi hitam putih. Jadi ini malah terlihat seperti kamera CCTV yang ada mode gelapnya. So, saya lebih prefer untuk menggunakan lighting eksternal ketimbang menggunakan lighting yang ada di kameranya ini. Oh ya, karena kameranya ini cuma ada satu, tidak seperti Acroder Kit 3 yang ada dua kamera. Jadi, kalau kita mau memindahkan kameranya yang menghadap depan seperti ini, kemudian mau menghadap kita harus memutarkan secara manual seperti ini. Kemudian, untuk baterainya, dia menggunakan baterai yang sama dengan Acroder Kit 3, yaitu baterai berjenis 18650 yang sangat mudah didapatkan. Jadi kalau baterainya aus atau butuh baterai cadangan, kita bisa mencarinya dengan mudah di e-commerce atau di toko elektronik. Menariknya, baterainya ini jauh lebih irit dibandingkan dengan Acroder Kit 3. Bahkan saat Acroder Kit 5 ini saya review, mulai dari barangnya datang sampai videonya ini jadi, saya belum cas sekalipun. Jadi saya tidak tahu berapa jam baterainya ini bisa bertahan. Dan mari kita lihat kualitas videonya seperti apa dan apakah bisa sebagus Acroder Kit 3 atau tidak. Ini dia pengetesannya. Seperti inilah hasil perekaman video dari Acroder Kit 5 jika saya simulasikan untuk vlogging. Hasilnya seperti ini, kamu bisa perhatikan detailnya di bagian tembok ini, apakah teksturnya terlihat jelas atau tidak. Kemudian di bagian wajah saya juga bisa kamu nilai detailnya ya. Ini ketika saya menghadap sumber cahaya atau menghadap sinar matahari. Kemudian ini ketika saya membelakangi sumber cahaya. Hasilnya seperti ini. Bisa kamu perhatikan dynamic range-nya. Kemudian highlight-nya di belakang saya ini, di bagian awan, apakah teksturnya masih bisa terlihat atau tidak. Kemudian shadow-nya di bagian wajah saya, apakah ini terlalu gelap atau tidak. Silahkan kamu nilai sendiri, silahkan kamu perhatikan ya. Kamu juga bisa perhatikan kualitas suaranya seperti ini. Ini audio dari mikrofon internalnya seperti ini. Jadi kamu juga bisa nilai selain kualitas gambarnya, kamu bisa nilai juga kualitas audionya seperti ini. Sekali lagi, ini dia kualitasnya ketika saya simulasikan untuk vlogging. Untuk lebar layarnya, dia hampir sama luasnya dengan Acroder Kit 3. Tapi Acroder Kit 5 ini tidak menggunakan format video MP4, melainkan menggunakan format TS. Ini adalah format yang justru biasanya digunakan di TV digital, format video streaming, atau format video yang biasanya digunakan di dashcam mobil. Jadi, Acroder benar-benar seperti memindahkan kamera untuk dashcam mobil menjadi kamera vlog seperti ini. Yang dimana Acroder ini memang lebih dikenal sebagai produsen kamera untuk dashcam mobil. Sehingga kualitasnya pun ya mirip-mirip dengan kamera-kamera yang ada di dashcam mobil. Untungnya kualitas audionya masih cukup oke. Dia masih bisa menghasilkan kualitas suara yang clear dan jelas untuk setiap kata yang saya ucapkan. Karena di video sebelumnya banyak juga kamera yang harganya di atas Acroder Kit 5 ini tapi suaranya jelek banget. Selanjutnya mari kita lihat kestabilannya seperti apa. Ini dia. Jika saya perhatikan hasil videonya ini, saya kira Acroder Kit 5 ini tidak memiliki stabilitas sama sekali.
Goncangan bisa terlihat sedikit lebih minim hanya karena lebarnya yang luas. Karena pada prinsipnya semakin luas lebar layar suatu kamera, maka getaran akan semakin tersamarkan. Sebaliknya, jika lebar layar semakin sempit atau semakin ngejum, maka getaran sedikit saja akan semakin terlihat. Ingat juga, semakin lebar sebuah layar, maka akan menghasilkan distorsi atau lengkungan pada gambar yang membuat gambar terlihat menjadi cekung atau cembung. Meskipun distorsi ini bisa dengan mudah kita hilangkan dengan bantuan software editing. Lalu, mari kita lihat seperti apa kestabilannya jika digunakan di atas motor atau untuk motovlog. Ini dia. Seperti ini hasilnya jika kita gunakan untuk motovlog di siang hari. Seperti pada Acroder Kit 3, di Acroder Kit 5 pun sama, ada timestamp-nya. Dan ini tidak bisa dihilangkan lewat pengaturan di kamera. Mau tidak mau, kita harus menghilangkannya lewat metode cropping saat proses editing video. Untuk motovlog, seperti biasanya, getaran akan lebih teredam. Tidak akan terlalu bergoncang seperti ketika digunakan saat jalan kaki. Ya, meskipun ini goncangannya masih sangat terasa ya. Warna langit terlihat seperti apa yang dilihat oleh mata secara langsung, dan ini bagus menurut saya. Tapi warna lainnya seperti warna hijau dan merah terlihat sedikit lebih tinggi. Detailnya kurang dan kadang terlihat ada artefak juga. Selanjutnya, mari kita lihat apakah Acroder Kit 5 ini memiliki kualitas video malam yang bagus seperti Acroder Kit 3. Ini dia hasil pengetesannya di malam hari. Jadi seperti inilah kualitas video di malam hari untuk Acroder Kit 5. Kalau saya lihat di gambar, dia di kondisi low light-nya atau di kondisi malam harinya ini lumayan oke ya. Tapi ini lihat, lampu di atas saya ini masih menyala. Kita coba matikan lampunya seperti apa hasilnya. Nah, ini dia ketika di kondisi yang lebih gelap, hasilnya seperti ini. Sekali lagi, kalau saya perhatikan di layarnya ini lumayan oke ya. Tapi mungkin kontrasnya agak sedikit rendah. Jadi dia terlihat putihnya itu sangat tinggi. So, mari kita ajak keluar untuk melihat gimana kalau di kondisi outdoor atau di luar ruangan. Nah, seperti ini ketika digunakan di malam hari. Kamu juga bisa dengarkan suara mikrofonnya seperti ini, kualitas audionya seperti ini. Kebetulan di masjid sedang ada pengajian, apakah masuk ke mikrofonnya ini atau tidak, silahkan kamu dengarkan, kamu nilai juga ya untuk kualitas audionya dan juga kualitas di malam harinya seperti ini. Mungkin kalau kamu sudah pernah lihat review saya tentang Acroder Kit 3, ini untuk kecerahannya atau tingkat terangnya hampir sama ya. Bahkan mungkin lebih terang ini karena dia kontrasnya sedikit lebih rendah. Ya, ternyata kualitas video malamnya cukup oke. Ini jadi salah satu kelebihan kamera-kamera dari Acroder. Dia bisa merespon intensitas cahaya dengan sangat baik. Ketika saya matikan lampu, brightness-nya meningkat secara otomatis. Bisa kamu perhatikan di sini. Di luar ruangan pun dia bisa menghasilkan gambar dengan cukup baik. Dimana biasanya ketika saya tes kamera di tempat ini, kamera-kamera lain akan cukup kewalahan, terutama untuk kamera di bawah 1 jutaan. Nah, kalau untuk vlog di malam hari hasilnya sudah cukup oke, mari kita coba untuk motovlog di malam hari. Ini dia hasil pengetesannya. Ya, memang pada dasarnya ini adalah kamera dashcam yang biasanya dituntut untuk bisa menghasilkan gambar yang terang di tempat gelap. Maka tidak heran jika kamera ini pun bisa menghasilkan terang yang cukup oke di kondisi low light. Bisa kamu perhatikan di sini. Dan untuk tingkat terangnya, saya rasa ini adalah salah satu kamera paling terang di harga 1 jutaan ke bawah yang pernah saya coba. Meskipun ada sedikit perbedaan yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan Acroder Kit 3, yaitu flare atau bayangan cahaya. Lihat, banyak sekali bayangan cahaya yang menghalangi di sini.
Dan ini menurut saya cukup mengganggu. Kenapa hasil flare-nya bisa berbeda dengan Acroder Q3? Karena memang bentuk lensanya pun berbeda. Kamu bisa perhatikan perbedaannya di sini. Sementara untuk fitur lainnya sebenarnya dia sama saja dengan Acroder Q3. Seperti bisa dikoneksikan ke smartphone misalnya. Untuk harga di kisaran 500 ribuan saja, sudah ada fitur Wi-Fi-nya, ini menarik bagi saya. Dengan mengkoneksikan Wi-Fi di kamera ke smartphone, maka kita bisa melakukan setting, mengambil video, atau melihat hasil video yang sudah direkam lewat smartphone. Namun, video preview di smartphone itu akan beda hasilnya dengan video yang sudah di-download ya. Jika kita putar hasil rekaman video di smartphone, dia akan menghasilkan resolusi yang rendah agar video bisa ditampilkan dengan lancar. Jika ingin mendapatkan file video dengan resolusi yang sebenarnya yang lebih detail, kita harus download dulu dan nantinya filenya akan tersimpan di galeri smartphone. So, kesimpulannya bagaimana? Kalau kamu punya budget mepet di kisaran 500 ribuan saja dan ingin punya dedicated kamera yang tidak menyatu dengan smartphone, mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk belajar vlogging. Ini juga bisa jadi pilihan karena mikrofonnya sudah cukup bagus. Jadi kamu tidak perlu lagi beli mic tambahan yang biasanya harganya cukup mahal. Dia juga punya wide angle yang luas, kualitas video malamnya oke, dan baterainya juga awet. Sehingga kamu bisa vlogging lebih lama dan tidak perlu mengganggu baterai yang ada di smartphone kamu. Tapi kalau kamu memang merasa lebih nyaman untuk menggunakan kamera di smartphone atau merasa kamera di smartphone kamu hasilnya lebih bagus, ya silahkan juga untuk menggunakan itu. Pilihan ada di kamu. Dan jika kamu ingin saya membandingkan kamera Acroder Q5 dan Q3 secara langsung, silahkan komen di bawah. Mungkin video selanjutnya saya akan bandingkan. So, itu dia review saya terhadap Acroder Q5. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri.